None of us, players and officials, like to go 2 weeks to be locked up in a hotel. We want to be with our families. We were forced to go there. We sacrificed ourselves. We didn't ask for this cup. And then people expect you to win because of the format of this tournament. Kamu di mana? Lagi di Trouble ini. Oh, oke. Sukses. Kapan kamu main? Kamu kalah ya kemarin. Tapi tim kamu masih di atas ya? Jauh. Enjoy, Wendel. Enjoy. Primeira vez. E difícil, complicado, bastante complicado. Eu fico bastante tempo, mas no voo, né, vindo do Brasil para cá, daqui para o Brasil, mas no ônibus desse jeito foi a primeira vez e não foi boa experiência não. Karena ini kan orangnya mabokan ya, kalau naik bis teh pabari utah. Nah, ada satu momen di mana anu mabok teh lain hene gitu, malah sibuk. Kali mana doan orang kampung pasti aja nyeri. Não sei se foi algo que eu comi antes da viagem, não sei que eu me senti mal. Ada cerita lah di dalam bis itu hene sama Bong. Cerita apa di dalam bis? Ya ketika Bong mabok hene pijitin gitu. Depois voltei do banheiro, passando mal, acabei dormindo e foi o que fez melhorar um pouco. Gimana rasanya perjalanan darat? Perjalanan darat dinikmati. Yeah, because the players were not happy with the food, and if you're not happy what you eat, you not feel good. You cannot really perform. So I told Dr. Alvin, who was with us, that give the players also something else, something local that they can feel happy with. The tales of gorengan. Sainsnya tuh kalau gorengan tuh kan proses untuk mencerna yang istilahnya namanya lemak itu akan lebih lama, sehingga proses recovery pemain kan jadi lebih lama juga. Nah, ini yang kita hindari ketika teman-teman akan bertanding sih. Pemain pinter sih sebenarnya, pinter sih. Jadi mereka minta tolong kepada pelayannya untuk mendapatkan yang istilahnya namanya gorengan sih. It was not that good, but at the end it's just internet. So then you have more time to talk with the players and to know, for me, to know the players more and what kind of guys they are, you know. So for me it's okay. Kita ada di hotel yang punya aktivitas yang lain, bisa main pingpong, bisa main chess dan aktivitas buat kita nyaman di sana.
Kalau saya seperti buat hiburan kita main PlayStation dan banyak. Jadi terus apalah ya hal-hal yang bisa nggak bikin jenuh di hotel, jadi bisa bercengkarama sama pemain. Passing aja. Ya, passing kemana? Iya. Lele. Kemarin ada sisi positifnya, kita sering bermain, bisa mempersatukan pemain, ofisial juga kan, yang katanya jago-jago juga, nggak bisa main PS juga lawannya, ternyata anak rental. Ya. Lagi. Pancing seh, maju seh, jangan kendor. Yang ini seh, jangan tekang, ada kuda. Bang Fahri juga jago, Bang Fahri, lumayan. Jago riweuh nak. Tapi itu ya itu sisi positifnya, kita bisa bisa berkumpul bersama, walaupun ya mulai dari main PS, tapi kan ujung-ujungnya kita ngobrolin pertandingan, ngobrolin sehari-sehari, jadi kita tahu karakter masing-masing dari awal itu bermain PS itu sih. Ya nggak apa-apa, saya kalah di leg pertama, ada leg kedua. Udah itu. Saya kalah leg pertama kan masih ada leg kedua. Leg keduanya besok. Orang melihat kita di latihan sering ledek-ledekan, tapi kita pertandingan satu tim, kita sama-sama. Tapi kalau sampai ke latihan itu saya akuin sampai itu, tapi ya itu yang bisa mengakrabkan, mencairkan suasana, kita nggak tegang, nggak relax, jadi nggak terlalu tegang lah kalau mau buat pertandingan. Ini ya. Ini ya. Coach, come and training, coach! Even when we had to train in the hotel, we couldn't really train because even in the hotel it was leaking and water everywhere. So we had to adjust our training. Well, that can happen in Southeast Asia anytime, anywhere. And that one we have to be prepared for, because when it rains here, it really can rain. But even when we trained there, it was also made difficult because of the limitation of space, unfortunately, and here you have to share with, I think, 4 teams or something. So we couldn't even train in the hotel the way we wanted to train. So we couldn't train the times that we wanted to train. You have to adjust all the time. Ya, jujur, menyeru karena mereka tusuk dalam sekali. Paling kalau menyakitkan iya sih, kalau menyakitkan iya. Karena mungkin ada lebih dari 20 kali kita selama turnamen itu melakukan swab test. Lebih malah, sampai ke final tuh. Sebuah kerutinan lah, kalau kita tuh makan sehari 3 kali, sekarang swab test tuh sebelum bertanding. Dan kita bisa merasakan bagaimana yang tadinya hidung kita merasa tidak terbiasa, akhirnya jadi terbiasa gitu. Bukan karena takut sakit, tapi takut kita positif dan kita harus isolasi. Kalau dulu sebelum bertanding tuh kita harus bermain sangat bagus, kalau sekarang tuh ditentukan kalau kita negatif kita bisa main. Tapi kita harus jalani karena itu adalah protokol untuk ke turnamen itu jalan, dan semua ya ikhlas dan jalankan. Tapi ya itulah, kita harus menerima hal-hal yang baru di situasi sekarang itu. Jadi saya berharap juga kita sebagai pemain kan sudah melakukan swab test, vaksin, dan semoga kedepannya dilancarkan. Apalagi kita sudah melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat dan mematuhi semuanya itu. Pegelnya lebih lama Pon ya, kalau yang udah lebih senior ya. Membutuhkan waktu recovery yang lebih lama. Iya. Apalagi dengan sistem seperti ini kan. Betul. Ini Deddy Kusnandar memegangi kepalanya. Ya, dan ini harus
saya langsung lari posisinya situ. Walaupun si wasit itu posisinya dia pas panggil, kita juga udah langsung lari karena kita udah tahu saat dia jatuh itu kemungkinan besar ya memang karena masalah dari cedera kepalanya itu atau yang jatuh pertamanya itu. Concussion atau gegar otak ringan. Karena pertama tadi memang itu Oke, kalau bicara soal flow ya, kalau kita jalannya mungkin kalau kita memang ada pemain yang cedera di dalam lapangan, biasanya kita order by referee. Jadi tergantung nih si wasit udah kasih perintah untuk tim medis masuk belum. Teja Paku Alam. Oh, kembali duel yang terjadi pemirsa. Dan kita ngelihat jatuhnya cuman posisi Adado dalam hal ini dia langsung ngubah posisi, artinya harusnya secara kesadaran dia masih oke kan, makanya kayak gitu. Dan kita juga akhirnya dengan itu kita juga akhirnya menunggu decision dari wasit, ternyata Adado pun berdiri gitu loh. Sama Sadap. Ya, Deddy Kusnandar kali ini dapat kartu pemirsa. Saat ngelihat Adado berdiri ya otomatis kita nunggu lagi dari decision wasit karena memang itu jalannya cukup cepat dan ngelihat itu jatuh dan Adado udah langsung duduk kayak sujud kayak gitu ya, kayak ngelihat reaksinya sih kayak normal aja, walaupun mungkin itu juga jadi stimulasi yang berapa kali dia merasa tidak nyaman kan di kepalanya kayak gitu. Kita mungkin bisa aja mengarahkan ke arah concussion ataupun gegar otak. Makanya saat terjadi itu saya masuk itu, ya saya sudah hanya pegang itu aja. Hanya pegang itu, kemudian lagi kalaupun treatment yang harus dilakukan, artinya kayak gitu, ya kita harus cek kesadarannya, harus tahu respon dia ke kita. Kita coba tahan lehernya untuk ngelurusin kepalanya ya, karena memang kita berusaha untuk biasanya kita harus tahan lehernya karena kita nggak mau misalnya terjadi udah cedera kepala terus ada retak di leher, itu yang bahaya karena saat ada retak di leher otomatis akan ada kekurangan oksigen ke otak. Saat ada kekurangan oksigen ke otak, yaitu bisa tingkat kesadaran menurun dan lain-lain hal. Saya setelah ditandu itu nggak sadar siapa ada di sekeliling saya, nggak ada tuh, nggak sadar siapa tuh. Aku berusaha untuk ngasih dia stimulasi, artinya gitu, sambil mungkin pegang-pegang tangannya ataupun ininya, saya berusaha untuk Adado, artinya kayak gitu. Dan semakin merinding lagi setelah di pinggir itu Adado ngomong dingin, dan itu bles. Mungkin itu udah mau lewat lah. Aku ngerasa kayak aku cuman Tuhan, aku berusaha bekerja sebagai tenaga medis di sini, artinya kayak gitu. Saya berusaha yang terbaik. Iya, mudah-mudahan Tuhan tolonglah, artinya seperti itu. Saya juga pikir saya sudah nggak ada. Dan sampai di ini kan dipasang tambah oksigen, tabung oksigen dan lain-lain. Akhirnya dibawa ke ruang medis dulu. Saya udah pasrah, sudah nggak bisa menggerakkan badan, sudah bisa nggak menggerakkan merespon suara-suara dari situ. Mendengar bisa, tapi nggak bisa merespon anggota tubuh saya, sudah nggak bisa. Saat momen itu saya keluar air mata, saya udah nggak bisa ngerespon. Itu yang saya ingat tuh, karena dulu 2018 ingat. Ini walaupun banyak sedikit bercanda, celotehan, ingat Aika Ramdhani kan. Dulu ada di kejadian almarhum yang Khairul Huda, dia tuh main sore di asar.
dia di jamak dulu. Ingat dia, yang penting saya udah sholat dulu, walaupun udah sholat. Nah di situ terbesit sedikit lah ingatan omongan, walaupun sebentar tapi keinget omongan itu sih dari Aika. Kita sebelum bertanding, kita sama satu tim udah sholat dulu di jamak gitu. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, kita lakukan semuanya dengan sangat profesional, dan saya juga berterima kasih kepada tim Piala Menpora yang sudah memberikan yang terbaik untuk para pemain kita, termasuk juga Adado, sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Setelah dilakukan monitoring secara ketat oleh tim medis yang ada di rumah sakit rujukan, mereka memberikan clearance sehingga Dado dapat kembali bergabung dengan kita. Saya setelah melihat rekaman, ternyata Ferdinand yang membantu, dan ya itu yang momen yang nggak bisa dilupakan lah, itu yang hampir saya sendiri hampir lewat, tapi dia ada di situ. Dan tampaknya pergantian akan dilakukan. Di sini pemain yang akan dimasukkan tampaknya Farshad Nur. Tentang Farshad, orang yang pertama kali bertemu dengan Farshad begitu nyampe di Sleman itu saya sih sebenarnya. Yang saya lakukan pastinya karena kita di masa pandemi COVID seperti ini, kita periksakan dia ke laboratorium, kita langsung lakukan PCR, di mana hasilnya memang negatif dan dia bisa bergabung dengan tim yang lain untuk melakukan latihan bersama. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan fisik dan juga evaluasi dasar terhadap kesehatan dia, dan semuanya kita dapatkan masih dalam batas yang normal. Kesan pertama bagus, seperti yang sebelum-sebelumnya ketika misalnya saya ketemu dengan pemainnya. Sebagai pelatih fisik, melihat Farshad, yang lihat dari postur ya, tentunya pertama kali lihat dari postur agak gempal, tapi karena memang relatif tidak tinggi, makanya dia gempal seperti itu. Kalau dari pemeriksaan fisik, pemetaannya itu dia masih dalam batas range normal, dalam batas bentuk tubuh dengan karakteristik untuk pemain bola rata, tidak terlalu over, tapi mungkin dia merasa dengan dia menjadi lebih lean, menjadi lebih melatih lagi VO2 max-nya, melatih lagi daya tahan tubuh serta kebugarannya, itu dia memiliki performa yang lebih. Itu mungkin yang memotivasi dia untuk berlatih lebih bagus lagi sih. Gitu. Tetapi dari hasil pemeriksaan sih oke sih semuanya. Cuma saya akan melanjutkan observasi itu mengenai kondisi pemain itu dengan cara berbicara. Misalnya kita ngobrol, kemudian bagaimana kondisinya, latihan terakhir kapan. Ya seperti itu, sampai akhirnya kita bisa lihat bagaimana performanya ketika di latihan. What is true about the weight? He started to lose weight when he come here. He became stronger and fitter. He's very disciplined with himself. He's a very good professional. He's a good player. Setelah kita bicara dengan Farshad, kita akhirnya mendapatkan sesuatu yang bisa kita explore gitu dari penampilan Farshad itu sendiri. Cuma konsekuensinya antara misalnya Farshad bisa menemukan ritme permainan dengan teman-teman yang lain atau misalnya tidak. Farshad had not played long football, long time no football at a competitive level. He was training in Holland.
I spoke to many people in Europe about him, where he played in Holland. I spoke to his coach, and where he played in Sweden, I spoke to his coach. The last club that he played for in Malta, I spoke to the president of the club. So I had an all-round opinion about Farshad. Spoke to journalists as well when he represented Holland as a national youth player. So I got quite a good picture about his capacity as a player. But during the tournament we found out it was not only about his weight and about his fitness, but it was also about his positioning. Since we lost Kim and Omid, it was really important to fill up those positions. And when I thought Farshad could have been that player in that position during the tournament, it was clear that he was not really fitting that position. It was not only about his weight, it was also about him not fitting the position that we needed. Sempat terbesit sih itu dari Piala Menpora itu kita bisa melihat kelemahan dan kekurangan tim kita. Ya, ternyata dengan waktu itu tidak ada pemain asing Belanda, pemain gelandang yang dari luar itu kita sangat kesulitan. Ya. So when suddenly Mike said, I'm going to leave Pasija. I said, we always welcome back because I was the one that brought him in and we always maintain a good relationship. Already we had an agreement with Rashid, and Rashid is also a player that can play a similar role like Klok, but Rashid can also play more attacking. So the combination of suddenly having Klok available and fitting that position that we were looking at all the time, actually, it gave us the option to get a stronger midfield, both in defense and in attack. If they're not talking to us, we do the talking on the field. Udah pertandingan, sempat WA-an juga, masa minta maaf sempat nekal dan sempat ada benturan sedikit. Kita main final, saya di tim lain, kita rival, tapi waktu dia ambil kartu merah, saya pasti senang.